Yesus
ketemu lagi dengan Kak Mira dan Kak Lilis di Jumat Ceria Eben Kids Ministry. Wah, Kak Lilis, adik-adik di rumah pasti udah rindu nih untuk mau memuji, menyembah, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul sekali Kak Mira. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih adik-adik Kak Lilis. Ayo adik-adik yang di Papua, halo. Adik-adik yang di Jakarta, halo. Ada juga adik-adik yang ada di Kalimantan, halo. Di mana lagi nih Kak Lilis? Di Komplek STT, halo. Dan adik-adik yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang ikutin kita untuk mau memuji, menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik kita saat teduh dulu ya. Adik-adik saat teduh dimulai. Masih dalam sikap saat teduh, kita mau bernyanyi, kita mau katakan hanya ada satu Tuhan. Tuhan yang selalu ada buat adik-adik, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan adik-adik. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Sekali lagi adik-adik, kita mau nyanyi, kita mau bilang hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah. Walaupun ibadah online, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan akan terus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan berkati kami supaya kami tidak jalan-jalan ke sana sini, supaya kami boleh fokus untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan nantinya kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji, termulia Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan yel-yel Eben Kids Ministry. Ayo adik-adik semangat. Ikutin kakak-kakak yang di depan ya.
be strong. Waduh, adik-adik yang di rumah ternyata semangat-semangat juga ya untuk Betul dong, memuji Kak. Tuhan. Tapi jangan duduk dulu, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu takkan hilang. Biar apa? Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu takkan hilang. Biar apa? Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kamila, Ya, kan kita sudah menjaga hati kita dari dosa. Benar. Dari segala yang tidak baik. Pasti di hati kita ada sukacita dong. bener. Terus kita mau nyanyi apa lagi nih Kak Lilis? Lagu Oh Sukacitaku. Oh, sukacitaku. Ayo adik-adik, lebih bersukacita lagi ya. Ayo adik-adik semangat. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, parampam sejak ku terima Yesusku. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, parampam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku jadi penuh. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, parampam sejak ku terima Yesusku. Oh, sukacitaku, parampam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Bahkan apa? bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap. Padanya aku berharap, Dia sumber Ke depan. kehidupanku. Ke belakang. Ah, Kanan. Ke kiri. Parampam. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lebih semangat lagi. Lebih bersukacita tentunya. Oh, sukacitaku, parampam sejak ku terima Yesus. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, parampam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah
keringat juga nih kayak kakak-kakak di sini. Tapi kita masih akan terus memuji Tuhan Kak Lilis. Iya, adik-adik jangan duduk dulu, berdiri yang udah duduk. Kita akan terus nyanyi. Ini loh lagunya yang ada kambing-kambingnya itu loh Kak Lilis. Kambing. Oh kakak ingat yang kambing embe-embe itu ya kak? Iya, kambing embe-embe, kucing meong-meong. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, Kata teok tebluk teok tebluk, tapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Sekali lagi kambing embe-embe, kucing meong-meong. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teok tebluk teok tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Wah, lagu-lagunya seru-seru ya Kak Mira. Iya. Tapi nanti lagi kita lanjutkan memuji Tuhannya. Adik-adik sekarang silakan duduk. Ambil sikap yang paling manis. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian kasih Bapa. Saat ku berdoa. Semua adik-adik ambil tempat duduk yang paling manis. Kita mau menyembah Tuhan. Saat ku berdoa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Sekali lagi saat ku berdoa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tanganmu dan ku bersuka. Ku sambut tanganmu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajahmu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah. Kau beri jubah indah. Ku jadi anakmu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Adik-adik yang di rumah, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Saat ku berdoa. Saat ku berdoa, terima kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Sambut tanganmu Dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajahmu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah. Ku jadi anakmu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Adik-adik yang di rumah, mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan. Boleh kita rasakan. Kita tahu kita boleh diberi kesehatan, kita boleh dapat mainan baru, kita boleh bertemu papa mama semua karena anugerah Tuhan. Mari kakak-kakak, papa mama yang ada di rumah, ajak adik-adiknya untuk
menyembah Tuhan. Adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal, Saat Ku Berdoa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. ku sambut tanganmu dan ku bersuka. Ku sambut tanganmu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajahmu tersenyum dan mendekatku. Kau beri jubah indah, ku jadi Anakmu, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elo. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Kembali lagi bersama dengan saya Kak Elo. Ada siapa di sini? Kamira. Dan? Oh, Kak Kay. Nah, adik-adik Eben Kids yang di rumah, semuanya apa kabar? Kak Elo yakin dan percaya bahwa semuanya sehat. Kamira sama Kak Kay rindu nggak sama adik-adik yang ada di rumah? Hai adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik juga rindu nih, kita mau dengerin cerita apa ya Kak Elo? Iya, nah Kak Mira, Kak Kay dan adik-adik yang ada di rumah sore hari ini tahu nggak kita mau mendengar cerita firman Tuhan tentang apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Kak Mira tahu nggak? Emang kita mau dengerin apa? Kak Mira juga nggak tahu nih Kak Elo. Oke, Kak Mira, Kak Kay sama adik-adik yang ada di rumah, sore hari ini kita akan mendengarkan lagi cerita firman Tuhan tentang 10 tulah. Wah, 10 tulah banyak banget kan kakak. Iya 10 tulah, tapi kali ini baru kali yang kedua, tulah kedua yaitu tulah katak. Nah Kak Kay sama adik-adik yang di rumah tahu nggak 10 tulah itu apa? Apa ya? 10 tulah itu apa Kak Elo? Nah 10 tulah itu adik Kay, Kak Kay, Kak Mira sama adik-adik yang di rumah, ayo kita lihat dulu slide berikut ini. Jadi 10 tulah itu bencana yang Tuhan Allah berikan atau kasih kepada orang-orang Mesir. Nanti kalau Kak Kay sama Kak Mira kalau mau baca di Alkitab itu ada di Keluaran pasal 7 sampai 12. Nah 10 tulah itu Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir dan Raja Firaun karena mereka itu tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Tetapi yang paling penting di situ 10 tulah itu sebenarnya Tuhan Allah juga sedang mau menentang orang-orang Mesir karena mereka itu ternyata tidak menyembah Tuhan Allah. Mereka punya patung-patungnya yang lain. Mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Pengen dengar nggak ceritanya? Mau dong. Oke, jadi kita lihat. Jadi adik-adik yang ada di rumah, minggu lalu sedang mendengar cerita tulah pertama yaitu air berubah menjadi darah. Hari ini kita akan melihat cerita kedua yaitu tulah kedua yaitu katak. Jadi pada waktu itu adik-adik yang ada di rumah, Kak Kay, Kak Mira,
Jadi bangsa Israel ini kan mereka tuh ada di Mesir. Mereka di Mesir karena pada waktu itu kelaparan. Yakub beserta kalau kurang lebih 70-an orang lah. Mereka datang di Mesir karena mencari makan, karena hanya ada di Mesir lah makanan. Terus mereka tuh kan tinggal di tanah namanya, di sebuah tempat namanya tanah Goshen. Tanah apa Kak Elo? Tanah Goshen. Oh. Nah, jadi orang Israel tuh kan semuanya tinggal di situ. Tapi ternyata orang Israel ini jumlahnya itu lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Bayangkan, mereka itu sebenarnya pendatang atau kita mau bilang orang asing loh di Mesir. Tapi jumlah mereka itu sangat banyak. Sehingga Raja Firaun ini menyiksa mereka adik-adik. Raja Firaun menyuruh kerja paksa. Raja Firaun memperbudak orang-orang Israel pada waktu itu. Kayak kerja rodi ya Kak? Iya betul sekali, mereka kerja rodi, kerja paksa. Pokoknya yang laki-lakinya itu, pokoknya disuruh kerja habis-habisan. Gak ada istirahat, gak ada mereka dikasih bersenang-senang dan lain sebagainya, gak ada. Sehingga bangsa Israel ini mereka berseru kepada Tuhan. Mereka pengen supaya Tuhan membawa mereka keluar dari tempat perbudakan itu. Kalau mau tanya nih, kalau Kak Kay sama Kak Mira waktu itu ada di Mesir, mau nggak pergi dari situ? Mau nggak ya? Ya mau lah, emang Kak Mira sama Kak Kay mau lah disuruh kerja, disuruh paksa dan lain sebagainya. Nggak mau. Nah, jadi bangsa Israel ini mereka sudah berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan utus Nabi Musa dan Harun. Oke, jadi ini gambarnya nih. Tuhan menyuruh Musa sama Harun ini datang menghadap Raja Firaun. Ketika mereka datang, mereka bilang seperti ini, Firaun, tolong biarkan bangsa Israel yang ada di tanah Goshen itu, mereka keluar dulu sebentar dari Mesir ini. Mereka mau beribadah kepada Tuhan, karena memang Tuhan Allah yang menyuruh. Tetapi adik-adik, Firaun ini dia tidak memberi izin. Padahal kemarin adik-adik sudah lihat bahwa karena kekerasan hati Firaun, Tuhan membuat air yang ada di Mesir itu menjadi darah. Ini dia makin gak mau. Sehingga Musa sama Harun bilang, oke, kalau kamu gak mau supaya orang Israel ini keluar, maka Tuhan akan menghukum kalian dengan mendatangkan katak yang sangat banyak. Lalu Tuhan berfirman kepada Harun untuk pergi ke sungai Nil dan memukul di sungai Nil sehingga muncul katak-katak. Itu gambarnya. Nah, jadi Harun datang di sungai Nil, dia pukul di sungai Nil itu banyak sekali katak-katak. Setelah itu tidak hanya di situ saja. Setelah di sungai Nil, di dalam istana Firaun itu juga banyak sekali katak-katak berkeliaran. Setelah itu di tempat-tempat istri Firaun itu pokoknya banyak di halaman, di wilayah, sampai yang paling ngeri nih di tempat makan mereka. Di tempat makan mereka, adik-adik lihat tuh gambarnya. Di tempat makan mereka aja ada katak di situ. Wow. Ih, jijik kali kan? Jijik banget ya Kak. Di tempat mereka aja itu ada katak. Sehingga waktu Firaun melihat katak-katak ini, Kak Kay sama Kak Mira tahu nggak? Setelah dia lihat katak-katak ini, dia bukannya mau mengizinkan bangsa Israel keluar, malah dia panggil tukang sihir. Wih, iya, dia panggil tukang sihir, datang. Tukang-tukang sihir itu sebenarnya dipermainkan juga oleh Tuhan. Kak Elo. Kak Kay agak susah nih mengerti, kakak ngomongnya cepet banget. Oh cepat banget, oke agak pelan ya. Nah jadi Kak Kay sama Kak Mira pada waktu itu kan Firaun gak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Walaupun sudah banyak sekali tuh katak-katak di tanah Mesir. Sehingga Firaun ini dia gak mau kalah. Dia panggil lagi tukang sihir. Oh gitu. Ya dia panggil tukang sihir. Tukang sihirnya datang, terus mereka juga keluarkan mantra mereka. Sum salabing salabang salabung. Langsung bertambah lagi katak
di tanah Mesir. Ih, ya ampun. Sebenarnya Firaun ini dia nggak tahu kalau dia ini sebenarnya sedang dipermainkan Tuhan. Karena apa? Adik-adik Kay sama Mira tahu nggak? Kak. Tahu, Iya nggak Kak. tahu. Dia dipermainkan Tuhan karena apa? Tadi dia kan keras hati, ya kan? Dia kan keras hati, disuruh bangsa Israel keluar bentar untuk beribadah, dia nggak mau. Terus dikasih katak, dia malah menyuruh ahli-ahli sihir itu membuat katak semakin banyak. Nah, artinya bahwa sebenarnya tadi tuh kataknya itu masih ada hanya di sekitar wilayah-wilayahnya Firaun, di kamar, di tempat makan. Tetapi tukang sihir datang malah membuat kataknya semakin banyak. Nah, kalau contoh aja ya, kalau Kak Elo yang waktu di situ jadi tukang sihirnya, nggak mau aku buat kataknya semakin banyak. Justru harus datang kalau bisa katak-kataknya itu dihilangkan. Nggak boleh membuat katak itu malah semakin banyak lagi di Mesir, malah semakin penuh lagi di Mesir. Udah nggak ada lagi tempat karena di mana-mana itu semua katak berserakan. Mau di tempat makannya, mau di kamar Firaun, mau di halaman, mau di istana, mau di sungai Nil, di mana-mana pokoknya semua ada katak. Ngeri sekali. Terus Kak Elo, kenapa katak itu ada di situ? Maksudnya kenapa Tuhan kasih katak pada orang-orang Israel? Oke. Jadi setelah Firaun melihat kalau katak ini sudah semakin banyak, dia panggil Musa. Dia panggil Musa untuk menghadap Firaun. Terus Firaun bilang, tolonglah berdoa kepada Tuhan Allahmu supaya katak-katak ini pergi dari sini karena aku sudah jijik, aku sudah muak. Karena di mana-mana semua ada katak. Sudah gitu ahli sihirnya ini membuat katak semakin lebih banyak lagi di tanah Mesir. Sehingga mereka mau jalan aja semua ada katak. Jadi Musa sama Harun pergi, mereka berdoa kepada Tuhan sehingga katak-katak itu pergi dari istana Firaun dan nanti dikumpulkan sangat banyak sekali dan itu sangat berbau busuk di mana-mana. Ih, jorok banget pastikan tanah Mesir. Iya, tapi Kak Mira sama Kak Kay tahu nggak si Firaun ini loh sudah pergi semua katak-katak, dia masih nggak izinkan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kenapa, Kak? Kok gitu sih? Ya karena memang Firaun itu mengeraskan hatinya. Kalau orang Israel pergi, nanti siapa dong yang kerja lagi? Sehingga dia tidak mau mengizinkan orang Israel itu pergi beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan tadi sudah menghukum mereka mendatangkan apa tadi? Katak. Katak berkeriapan di mana-mana, di tempat makan mereka, di segala macam tempat mereka semua ada katak. Kak Elo, Ya. aku mau nanya nih, kenapa ya Tuhan kasih tulah ke bangsa Mesir itu katak? Kenapa nggak hewan yang lain aja? Kambing kek, apalagi ya? Ya pokoknya yang lain lah. Nah, ini nih pertanyaan penting. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kenapa Tuhan Allah mendatangkan tulah katak? Oke, kita semuanya lihat di slide ya, Kak Kay, Kak Mira sama adik-adik yang di rumah. Kenapa Tuhan menghukum Firaun itu dengan katak? Ternyata Kak Mira, Kak Kay, di tanah Mesir itu mereka tuh kan tidak menyembah Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub kan? Iya. Mereka tuh ternyata punya banyak dewa-dewa asing. Mereka punya banyak sekali patung-patung yang mereka sembah. Sehingga kalau Kak Mira sama Kak Kay tahu, kalau di Mesir itu katak itu ternyata itu sangat berharga atau mereka bisa anggap itu sebagai dewa. Jadi namanya itu Dewa Heket. Dewa Heket ini sebenarnya membantu supaya orang-orang atau ibu-ibu di Mesir itu bisa melahirkan punya anak yang sangat banyak. Sehingga bisa dinamakan sebagai dewa kesuburan. Wih, keren banget kalau Iya. katak bisa jadi dewa. Bisa bantu manusia lagi. Keren itu Kak, keren. Jadi dewa ini yang sering disembah oleh orang-orang Mesir.
Jadi Kak Mira sama Kak Kay tahu nggak? Dulu kalau orang Mesir itu mereka jalan, terus kalau mereka lihat ada katak, nggak akan mereka injak. Karena kalau mereka injak, maka mereka hari itu juga langsung akan dihukum. Karena mereka anggap bahwa katak itu sebagai lambang kesuburan bagi wanita-wanita Mesir pada waktu itu. Nah, kenapa Tuhan Allah mendatangkan tulah kedua yaitu katak? Karena apa? Tuhan mau mengajarkan kepada Firaun sama orang-orang di Mesir bahwa sebenarnya katak itu adalah ciptaan Tuhan. Bukan katak itu adalah dewa atau patung yang harus disembah. Seperti gambarnya tadi, kita lihat dulu dong. Kita lihat gambarnya tadi, itu ada itu tuh gambar dewa Heket itu. Kepalanya kayak katak, kayak kodok gitu, tetapi badannya semua dari manusia. Itu dewa mereka loh adik-adik. Ih, lucu juga ya. Ngeri banget ya. Padahal katak itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan binatang-binatang itu. Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Tapi orang Mesir, Raja Firaun ini menyembah itu. Mereka tidak menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub atau Allah yang hidup. Sehingga ketika tadi katak yang mereka anggap kudus, mereka anggap sakral atau mereka anggap suci itu, sekarang Tuhan Allah buat terbalik. Tuhan bawa masuk katak ke tanah Mesir banyak-banyak. Yang tadi mereka anggap ini sebagai dewa kesuburan, tadinya mereka jijik juga kan? Mereka jijik, mereka takut, bahkan mereka nggak suka, mereka muak. Karena katak-katak itu sangat banyak. Katak-katak itu yang tadi mereka pikir ya bisa memberikan kepada mereka kesuburan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan membuat semuanya itu terbalik, sebenarnya Firaun sama orang-orang di Mesir juga harus tahu bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, bukan adalah hal yang harus kalian orang-orang Mesir sembah. Seperti itu. Wah, gitu ya Kak Elo. Iya. Jadi Kak Elo, adik-adik bisa belajar apa nih dari kata-kata ini, cerita tentang tulah yang kedua ini? Oke, jadi adik-adik yang ada di rumah, Kak Mira sama Kak Kay, pelajaran yang mau kita ambil dari cerita firman Tuhan sore hari ini, dari tulah kedua, yaitu tentang katak, yaitu yang pertama kita bisa lihat di slide bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu melebihi semua kuasa di dunia ini. Tidak seperti Raja Firaun tadi, dia berpikir bahwa dia berkuasa sehingga nanti dia panggil tuh ahli-ahli sihir datang membuat katak semakin banyak dan lain sebagainya. Tapi kita harus percaya bahwa semuanya itu dapat dihancurkan dengan kuasa Tuhan. Tadi yang membuat katak-katak hilang itu, Kak Elo mau tanya sama Kak Mir sama Kak Kay. Itu ahli sihirnya orang Mesir atau Tuhan Allah yang membuat katak-katak itu pergi dari istana Mesir? Tuhan Allah dong. Iya, benar sekali. Karena tadi itu Tuhan yang memimpin katak-katak itu masuk ke dalam tanah Mesir, ke tempat orang Mesir, tapi ke tempat orang Israel di tanah Goshen itu nggak ada. Dia masuk ke tanah Mesir, ke tempat orang Mesir, ke tempat makan orang Mesir, dan Tuhan juga yang membawa katak itu keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka berkumpul, mereka mati, dan sangat bau busuk di istana Mesir itu. Itu menandakan bahwa semua ini hanya Tuhan yang berkuasa atas langit, atas darat, udara, bahkan untuk semua ciptaan ini di dalam dunia ini, kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan mampu melebihi segalanya. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua bagi adik-adik, kita mau belajar untuk tidak mengeraskan hati kita untuk dituntun oleh Tuhan. Seperti Firaun tadi, sudah dibilang kalau orang Israel ini Tuhan yang suruh keluar, bukan Musa sendiri atau Harun sendiri, tapi itu semua perintah Tuhan. Tetapi Firaun masih mengeraskan hati. Kalau Kak Kay sama Kak Mira penasaran,
Nanti lihat episode Eben Kids minggu depan lagi lebih seru itu. Bagaimana Firaun masih terus keras hatinya. Sehingga Tuhan hukum Firaun, Tuhan hukum semua orang-orang Mesir. Wah, jadi nggak sabar nih ya kan Kak Mira. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengeraskan hati kita. Kalau sudah dengar firman Tuhan, perintah Tuhan untuk lakukan apa yang Tuhan mau, harus kita taat, jangan mengeraskan hati kita. Dan yang ketiga, yang terakhir nih. Dan yang ketiga, kita tidak boleh melarang orang untuk beribadah atau memuji Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Elo mau bilang dulu nih sama orang tua yang ada di rumah, sama papa mama, sama kakak-kakak Eben Kids. Sangat bersyukur, berterima kasih karena papa mama yang ada di rumah yang jauh dari kita masih senantiasa memfasilitasi atau mempersiapkan HP, mempersiapkan waktu bagi anak-anak Eben Kids yang jauh untuk tetap setia menyaksikan tayangan Eben Kids. Itu kakak sangat bersyukur dan kakak yakin bahwa itu semuanya tidak kebetulan, tetapi Tuhan yang sudah bekerja atas semuanya itu. Dan juga kakak mau bilang sama kakak-kakak Eben Kids Ministry, terima kasih sampai hari ini masih setia mengajarkan adik-adik yang ada di rumah. Walaupun kakak-kakak Eben Kids mungkin gak tahu ya, adik-adik ini yang ada di Sidoarjo, yang ada di Jambi, yang ada di Papua, yang ada di Sabu, yang ada dimanapun kita gak lihat langsung. Tetapi lewat acara ini kan kita mengajak orang untuk memuji Tuhan kan? Kita mengajak mereka untuk mendengar cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, cerita firman Tuhan sore hari ini mau mengajarkan kita bahwa yang pertama, Kak Kay sama Kak Mira dan juga adik-adik yang di rumah, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu melebihi semua kuasa yang ada di bumi ini. Dan yang kedua, kita jangan mengeraskan hati kita untuk mau mendengar atau dituntun oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh atau jangan berhenti-berhenti memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik harus terus bersemangat, orang tua juga harus terus mendukung anak-anak untuk melihat tayangan walaupun secara online dari gereja masing-masing ataupun dari Eben Kids Ministry dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan sore hari ini kita mau belajar bahwa kalau orang yang berkeras hati, tidak mau dituntun oleh Tuhan, tidak mau mendengar apa yang Tuhan inginkan, tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau berdoa, maka dia akan mendapat hukuman dari siapa? Dari Tuhan. Oke. Jadi demikian cerita firman Tuhan Kak Elo sore hari ini. Kak Elo ajak untuk Kak Kay, Kak Mira dan adik-adik semua di rumah semuanya lipat tangan. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini Tuhan ajar kami dengan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kami yakin dan percaya sebagai orang percaya, kami juga tahu penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi kami, bahkan bagi adik-adik Eben Kids Ministry dimanapun mereka berada yang jauh dari kami. Doa kami, biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini bisa mereka mengerti, mereka pahami, dan Tuhan terus bekerja, berkarya di dalam hati mereka sehingga mereka selalu tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, bahkan mereka membanggakan kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di Eben Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Terima
Paskah pada tahun 2021 untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, saya Atta, saya dari Sangatta. Saya akan menyanyikan lagu Satu Untuk Semua. Hadiah terbesar aku terima, Yesus beri dirinya, agar aku yang mati karena dosa hidup selama-lamanya. Hadiah terbesar aku terima, Yesus beri dirinya, agar aku yang mati karena dosa hidup selama-lamanya. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi buat diriku sendiri. Satu untuk semua, hidup bagi semua bangsa. Kabarkanlah Tuhan Yesus sampai ujung bumi, sampai ujung bumi, sampai ujung bumi. Selamat Paskah, terima kasih. Katarina dari PT Tel. Halo. Terus ada lagi nih Kak Lilis. Wah, banyak ya. Adik-adik dari NTT di Alor. Banget. Ada Rendro dari Banyuayu. Halo. Ada Jovan dari Batu Raja. Hai Jovan. Ada Gio dari Jakarta. Hai Gio. Kemudian ada adik-adik dari Sulawesi Selatan. Hai. Dan terakhir ada adik-adik dari Bengkulu. Halo. Wah, terima kasih ya buat adik-adik yang udah setia ikutin Eben Kids Ministry sampai hari ini. Luar biasa nih mereka Kak Lilis. Mereka udah dengar-dengar terus nih cerita firman Tuhan. Bahkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi ingat, minggu depan akan ada cerita firman Tuhan lagi, lanjutan dari hari ini loh adik-adik. Kakak Lilis jadi penasaran deh Kak, nggak sabar mau minggu depan lagi. Pengen cepet-cepet minggu depan gitu ya? Iya betul. Tapi Kak Lilis, Kamira sedih nih. Kenapa Kak? Kita udah mau pisah sama adik-adik. Oh, iya, Waktu kita iya. udah habis. Tapi jangan sedih Kak, kan minggu depan masih ketemu lagi bersama kakak-kakak Eben Wah, Kids iya yang ya. lain. Hari apa ya Kak Lilis? Hari Jumat
jam 17.00 waktu Indonesia Barat, pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Weh, jadi adik-adik harus ikutin lagi Eben Kids Ministry minggu depan ya. Nanti ketemu dengan kakak-kakak Eben Kids Ministry yang lain. Betul sekali Kamira. Dan dengan cerita firman Tuhan yang jauh lebih seru lagi. Betul. Bahkan lanjutannya untuk hari ini loh. Pasti adik-adik penasaran. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi lagi kan Kak Lilis? Oh iya, kita nyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Ayo kakak-kakak semua ke sini. Ayo adik-adik. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan bersatu. Sekali lagi adik-adik. Hey all join in. Oh, join